Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Muntasa'a, saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika berarti gerak. Gerak dari dalam atau tenaga yang menggerakkan semangat. Jadi dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup bermasyarakat yang bersangkutan. Dinamika adalah suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan hidup bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Dengan dinamika tersebut cenderung berakses pada terjadinya pergeseran nilai dan tantangan kehidupan bermasyarakat yang berimplikasi pada terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Dinamika tersebut merupakan suatu konsekuensi yang dialami dan mesti terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, bahkan kepada seluruh manusia. Perubahan itu dapat menyangkut tentang berbagai hal, di antaranya perubahan fisik oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika itu sendiri. Apabila ditinjau dari perspektif Islam, Muhammad sebagai pembawa risalah dengan melakukan berbagai perubahan dalam masyarakat jahiliyah, dan selanjutnya berlanjut dari masa ke masa hingga sekarang. Perjalanan dari waktu ke waktu tersebut dengan proses terjadinya perubahan adalah merupakan sebuah dinamika. Itu berarti dinamika itu sendiri merupakan suatu bentuk proses di mana seseorang itu melakukan suatu perubahan dari waktu ke waktu. Pada zaman Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah dengan melakukan suatu perubahan dalam masyarakat jahiliyah yang berlanjut dari masa ke masa hingga sekarang, yang membutuhkan suatu perjalanan dari waktu ke waktu yang sangat lama. Jadi semua nilai dalam sila Pancasila itu sejalan dengan ajaran agama. Bahwasanya Indonesia sebagai negara Pancasila juga memfasilitasi dan mengakomodasi penyelenggaraan aktivitas keagamaan setiap warga negara, serta pada saat yang sama tetap menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan serta kepercayaan masing-masing tanpa ditentukan oleh negara. Maka Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Jadi Pancasila itu sendiri tidak mempermasalahkan dalam kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing, karena Pancasila sendiri sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Nah, keragaman dalam hal agama itu merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu munculnya sebuah konflik yang berbasis isu keagamaan masih sekali terjadi diakibatkan menajamnya perbedaan penafsiran, sehingga konflik yang diakibatkan oleh adanya sikap intoleransi, ekstremisme, radikalisme hingga terorisme. Jadi isu tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan dalam hal penafsiran. Oleh karena itu perlu adanya upaya terus-menerus untuk menjelaskan dan memberikan pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun.
Bahkan Pancasila itu sendiri dapat dianggap sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama untuk diterjemahkan dalam konteks bernegara. Dan dapat dikatakan bahwa pengaruh agama sangat kuat mewarnai rumusan berbagai isi perundang-undangan, peraturan, serta regulasi-regulasi turunnya di Indonesia. Lainnya, Pancasila tidak hanya melibatkan tokoh dari kalangan satu agama saja, melainkan juga tokoh-tokoh agama lain dan kelompok nasionalis. Namun dalam implementasinya, nilai Pancasila masih perlu diterjemahkan secara lebih konkret agar betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat beragama. Agama Kemenak Republik Indonesia telah merumuskan sebuah gagasan yang disebut sebagai moderasi beragama. Melalui moderasi beragama, Kemenak mendorong pertumbuhan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat, tidak ekstrim atau berlebihan, karena agama apapun memang melarang setiap umatnya untuk berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan itu tidak baik ya, karena agama apapun melarang hal itu. Kemenak sudah merumuskan sejumlah indikator keberhasilan moderasi beragama, yang salah satunya adalah adanya wawasan kebangsaan yang kuat pada umat beragama. Komitmen kebangsaan umat beragama sangat penting sebagai benteng dari dalam untuk menghalau merebaknya ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Berarti komitmen itu sangat dibutuhkan untuk membentengi dari dalam bentuk perlawanan dengan Pancasila. Cukup sekian penjelasan tentang dinamika dan pertentangan Pancasila dengan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.